Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya bagaimana kabarnya sekarang hari ini? Baik, Pak. Ya, syukur alhamdulillah kalaupun anak-anak semuanya baik. Pak perlu ingatkan kembali bahwa kita saat ini berada pada masa pandemi, jadi kita tetap berada pada proses pembelajaran daring. Jadi Pak harap tetaplah fokus sekalipun proses pembelajarannya tidak secara langsung, walaupun lewat daring, tapi paling tidak anak-anak harus ikuti dengan baik sama sehingga mendapatkan ilmu yang ada pada semester ini dengan baik. Nah, sebelum Pak melanjutkan materi, masuk pada materi, ketua kelas mana ketua kelas? Saya, Pak. Kelas. Sebelum Pak lanjut, ketua kelas bahwa kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita. Pak, persilakan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya Pak akan masuk dalam materi. Jadi pertemuan kita hari ini kita bahas tentang sistem politik Indonesia. Nah, yang berikut pengertian sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Sistem merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang bersifat input maupun output. Kemudian secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau berstatus negara kota. Nah, anak-anak, itulah gambaran terkait dengan pengertian sistem politik sendiri. Nah, berikut Pak akan menampilkan gambar yang kemudian anak-anak harus mengamati dan kemudian menyampaikan gagasan anak-anak terkait dengan makna daripada gambar sendiri. Nah, olehnya itu Pak persilakan. Ya, silakan. Jangan malah. Ya, jadi pada gambar ini saya bisa katakan bahwa pada gambar ini adalah suaranya keras. Ian. Ya, jadi dari pengamatan saya pada gambar ini adalah rapat yang diadakan oleh petinggi-petinggi negara, di mana di dalamnya ada terdapat lembaga-lembaga, yaitu dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga buat Nadian yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengamatan terkait gambar yang ada pada Pak tampilkan. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa ada pertemuan dalam hal ini terkait dengan ada hubungan kerjasama antara tiga lembaga negara, namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi lewat pertemuan ini berbagai macam lembaga negara ikut serta. Nah, untuk bagaimana membahas kaitannya masalah-masalah yang mungkin ada pada negara Indonesia sendiri. Nah, tujuan pertemuan ini yang kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena orang-orang yang kemudian hadir dalam pertemuan ini adalah bagian daripada representatif dari masyarakat atau warga negara Indonesia. Nah, itu adalah gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak akan tampilkan gambar juga buat anak-anak. Pak akan memberikan kesempatan untuk anak-anak mengamati dan menyampaikan pendapat atau analisis anak-anak terkait dengan gambar yang diamati sekarang. Pak, persilakan. Saya, Pak. Silakan. Ya, jadi pada gambar ini suaranya kuat dia. Ya, jadi dari gambar ini melalui pengamatan saya bahwa gambar yang Pak tampilkan adalah sekelompok orang atau sekelompok kaum intelektual, di mana dalamnya itu ada mahasiswa, di mana mereka ini hadir di saat adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak sesuai atau tidak disetujui oleh masyarakat, maka kaum intelektual atau yang disebut dengan kaum mahasiswa ini mereka hadir dalam bentuk demonstrasi, di mana untuk menuntas ketidakadilan yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Sangat baik apa yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, Pak hanya menambahkan bahwa
dilihat dari simbol gambar ini menunjukkan bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Nah, sudah barang tentu ketika ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat merugikan masyarakat, maka masyarakat akan hadir untuk bagaimana menyampaikan pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, itu adalah gambar yang kedua yang Pak tampilkan. Sebelum Pak lanjut pada slide berikut, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Pak persilakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau memangnya tidak ada, Pak akan lanjut untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat Pak sampaikan di sini adalah kita bicara pasal sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi yang Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia. Artinya bahwa setiap manusia yang ada di Indonesia atau di kategori warga negara Indonesia itu memiliki hak masing-masing, sehingga tidak boleh ada intervensi satu dengan yang lain karena itu bagian pada hak paten yang sudah dimiliki ia sejak lahir. Nah, mungkin itu materi yang Pak sampaikan pada kesempatan ini. Pak harap anak-anak mempelajari kembali materi yang Pak sampaikan sehingga pertemuan berikut kita akan membagi dalam bentuk kelompok untuk berdiskusi terkait dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Pak mengakhiri, Pak memberikan kesempatan untuk ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilakan ketua kelas. Ya, dengan berakhirnya belajar kita hari ini, saya akan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan kita, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya kembalikan kepada Pak. Ya, terima kasih ketua kelas sudah pimpin doa. Nah, berakhirnya doa tadi, maka pula kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pak mengakhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.